akuisisi kapal perang TNI Angkatan Laut selama ini menggunakan 3 skema pembiayaan. Pertama adalah pembiayaan yang berasal dari pos belanja modal pada APBN tahunan TNI Angkatan Laut. Kedua ialah pembiayaan yang bersumber dari alokasi pinjaman dalam negeri atau PDN untuk Kementerian Pertahanan. Ketiga, yakni pembiayaan yang muncul dari kuota pinjaman luar negeri atau PLN bagi Kementerian Pertahanan. Pos belanja modal pada APBN tahunan TNI Angkatan Laut biasanya dibelikan kapal perang tipe patroli seperti PC-40 dan PC-60 yang diproduksi oleh galangan partikelir lokal. Sementara untuk PDN biasanya dipakai untuk pengadaan kapal patroli seperti KCR-60 dan OPV, baik yang dibuat di galangan swasta maupun anak usaha BUMN. Sedangkan PLN biasanya dialokasikan akuisisi kapal perang tipe kombatan seperti fregat karya anak bangsa lain. Pola demikian nampak dalam MEF 2010-2024 yang telah berlangsung sejak era administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan akan berakhir di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama pelaksanaan MEF 2010-2024, TNI Angkatan Laut paling banyak membeli kapal patroli, sedangkan pengadaan kapal kombatan hanya sedikit. Hal demikian menunjukkan bahwa kekuatan laut Indonesia masih berfokus pada ancaman-ancaman non-tradisional seperti penyelundupan, pencurian ikan, perompakan, dan berbagai tindakan kejahatan lainnya di laut. Sedangkan untuk urusan high-end warfare tidak menjadi fokus, ditandai dengan akuisisi kapal korvet dan fregat yang tidak banyak. Begitu pula dengan pengadaan kapal selam yang amat sedikit dan hasilnya mengecewakan. Selama implementasi MEF di masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, Indonesia hanya mengimpor 3 korvet kelas Nakhoda Ragam dari Inggris dan 2 fregat kelas Sigma asal Belanda. Di era administrasi Presiden Joko Widodo, sampai saat ini Jakarta baru menandatangani kontrak akuisisi 2 fregat Arrowhead 140 karya anak bangsa Inggris, namun hingga kini kapalnya baru saja dibangun. Rencana pemerintah mengimpor fregat frame buatan Fincantieri masih menunggu kepastian anggaran dari orang nomor 1 di lapangan Banteng. Begitu pula dengan rencana pengadaan 2 kapal selam Ocean Going yang hingga sekarang masih dalam proses negosiasi antara Kementerian Pertahanan dan calon pemasok dari benua biru. Berdasarkan fakta-fakta pengadaan pada era MEF 2010-2024, pembelian kapal perang lebih untuk mengamankan kepentingan nasional di dalam wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Dengan kata lain, akuisisi tersebut untuk mendukung inward looking, di mana entitas yang didefinisikan sebagai ancaman biasanya adalah aktor non-negara. Dominannya pengadaan kapal patroli seperti PC-40, PC-60, dan KCR-60 adalah bukti tidak terbantahkan akan betapa kuatnya pandangan inward looking. Kapal-kapal tersebut tidak cocok untuk diproyeksikan di perairan seperti ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan, baik karena kondisi alam di perairan itu sangat menantang bagi kapal ukuran kecil maupun hadirnya kekuatan angkatan laut asing di perairan Laut Cina Selatan yang membawa fregat, destroyer, dan atau cruiser. TNI Angkatan Laut mempunyai aspirasi untuk menjadi kekuatan laut dengan kemampuan proyeksi global pada 2045. Tentu saja kemampuan proyeksi global tidak dapat diwujudkan dengan mengandalkan pada kapal patroli karya anak bangsa seperti PC-40, PC-60, dan KCR-60. Negara-negara lain yang saat ini memiliki kemampuan proyeksi global mengandalkan pada kapal perang dengan kemampuan ocean going seperti tipe fregat, destroyer, dan atau cruiser, bahkan kapal induk. Fregat yang digunakan untuk proyeksi global pun bukan fregat dengan panjang 105 meter dan tonase 2.300 ton, tetapi fregat yang mempunyai panjang 140 meter hingga 150 meter dan tonase antara 6.000 ton sampai 7.000 ton. Mengingat bahwa Indonesia bukan seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jepang, atau Cina yang didukung oleh industri dasar dan industri maritim yang kuat,
TNI Angkatan Laut perlu merumuskan secara tepat aspirasi untuk mempunyai kemampuan proyeksi global. Kemampuan proyeksi global suatu angkatan laut dibagi dalam beberapa kategori apabila mengacu pada pendapat Jeffrey Till. Salah satu kategori tersebut adalah Limited Global Power Projection, suatu kemampuan di mana angkatan laut suatu negara dapat melakukan proyeksi kekuatan pada tingkat global secara terbatas. Angkatan laut yang termasuk kategori itu diantaranya adalah Royal Navy, Marine Nationale, dan Royal Australian Navy. Berbeda dengan US Navy yang mampu memproyeksi kekuatan secara simultan pada berbagai perairan dunia pada suatu waktu yang sama. Angkatan laut yang tergolong sebagai Limited Global Power Projection hanya dapat memproyeksikan kekuatan secara terbatas pada wilayah perairan dunia tertentu pada suatu waktu tertentu. Sebagai contoh, Royal Navy mempertahankan kehadiran beberapa kapal perangnya di wilayah Laut Tengah dan Teluk Persia. Selain ada pula kapal perangnya yang tergabung dalam Carrier Strike Group milik US Navy. Di samping menyebarkan sejumlah kapal perangnya ke beberapa perairan dunia, Inggris juga harus fokus pada pertahanan wilayah Eropa bersama NATO dari ancaman Rusia. Sejak awal 1970-an, batas wilayah tidak resmi prioritas operasi Royal Navy adalah tidak melampaui East of Suez. Pertanyaannya adalah, bagaimana postur pertahanan 2025-2044 beserta turunannya, yaitu postur TNI Angkatan Laut 2025-2044? Apakah kemampuan proyeksi kekuatan akan tercermin dalam postur pertahanan dan postur TNI Angkatan Laut hingga 20 tahun mendatang? Di antara turunan dari postur adalah perencanaan strategis atau Renstra Pertahanan, di mana salah satu komponen dari Renstra Pertahanan adalah Renstra TNI Angkatan Laut. Renstra Pertahanan selanjutnya akan diterjemahkan dalam bentuk rencana pengadaan sistem senjata, termasuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri atau DRPLN dan daftar kegiatan pinjaman dalam negeri DKPDN. Apakah dalam Renstra 2025-2044 pengadaan kapal frigat ocean going akan lebih banyak dibeli daripada kapal patroli sekelas PC-40, PC-60, dan KCR-60? Dalam jangka yang lebih pendek, apakah Renstra 2025-2029 akan diprioritaskan mengakuisisi lebih banyak kapal frigat ocean going daripada kapal patroli? Dari Renstra baik Renstra jangka menengah 2025-2029 maupun Renstra jangka panjang 2025-2044 akan nampak apakah aspirasi TNI Angkatan Laut memiliki kemampuan proyeksi global didukung oleh pemerintah atau tidak. Di antara bentuk dukungan adalah alokasi fiskal untuk pembangunan kekuatan pertahanan. Guna mendukung proyeksi kekuatan selain diperlukan kapal frigat berkemampuan ocean going, dibutuhkan pula kemampuan kapal auxiliary yang menyandang kemampuan ocean going seperti kapal logistik untuk kepentingan replenishment at sea. Kapal logistik yang dimaksud bukan sekedar tipe kapal bantu cair minyak atau BCM, tetapi kapal lainnya yang mampu membawa bahan makanan maupun munisi. Sebagai contoh, sehebat-hebatnya kapal induk Waksam yang tidak butuh isi ulang bahan bakar saat berlayar, kapal perang yang dihuni oleh 5.000-an awak tersebut tetap memerlukan pasokan bahan makanan dari kapal logistik. Bahan makanan yang disuplai bukan semata beberapa jenis daging, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya, tetapi mencakup pula beragam jenis makanan ringan dan minuman yang dijual di kantin kapal induk. Kemampuan proyeksi global kekuatan angkatan laut suatu negara harus didukung oleh kemampuan kekuatan udara. Bagi negara-negara yang angkatan lautnya bukan merupakan anggota klub kapal induk, kehadiran helikopter dengan beberapa kemampuan sekaligus di geladak kapal perang adalah sebuah keharusan. Meskipun tidak mengoperasikan kapal induk, angkatan laut yang mempunyai kemampuan proyeksi global harus mempunyai kemampuan peperangan udara yang bagus. Artinya, kemampuan pertahanan udara tidak dapat hanya mengandalkan pada senjata berpandu jarak pendek seperti Tetral, Mistral, dan VL Mika.
Konsistensi TNI Angkatan Laut untuk mempunyai kemampuan proyeksi global juga perlu diperhatikan. Apakah hal demikian tercermin dalam usulan Renstra ke depan atau tidak? Apakah terjadinya pergantian kepemimpinan di pucuk organisasi di tahun-tahun ke depan tidak akan mempengaruhi konsistensi TNI Angkatan Laut? Hendaknya tidak dilupakan pula bahwa aspirasi memiliki kemampuan proyeksi global harus didukung oleh perubahan budaya di dalam organisasi itu sendiri.